Ada seorang ibu muda bernama Sukanti yang membutuhkan uang di daerah Kumusalia Sahibu Banswar. Dia berniat menjual harta yang dimilikinya, tetapi tidak ada yang berhasil, sehingga dia memutuskan untuk menjual anaknya yang bernama Budia Singh kepada seorang pedagang gelang keliling seharga $10. Dia meminta pedagang gelang tersebut untuk merawat dan melatih Budia agar bisa bekerja. Sementara itu, di tempat lain, masyarakat sedang mengadakan demonstrasi menolak penggusuran permukiman mereka. Di sisi lain, seorang pria bernama Biranci Das yang bekerja sebagai pelatih judo diminta oleh beberapa orang untuk menangani para demonstran. Dia kemudian mengatakan kepada para demonstran bahwa jika rumah mereka digusur, mereka akan menerima kompensasi dan rumah permanen akan dibangun. Mendengar kata-kata Biranci, tentu saja para demonstran tidak langsung mempercayainya, tetapi beruntung dia berhasil meyakinkan mereka sehingga kerusuhan bisa diselesaikan. Setelah itu, Biranci pergi ke daerah kumuh yang ternyata adalah kompleks rumah Sukanti. Di sana, dia juga menyempatkan diri mengunjungi rumah Sukanti. Sukanti memberitahu Biranci bahwa atap rumahnya bocor dan tidak ada pasokan air bersih. Mendengar hal ini, Biranci berjanji untuk membantu memperbaiki rumahnya. Setelah itu, dia bertanya tentang keberadaan Budia, tetapi Sukanti hanya diam. Sementara itu, kondisi Budia sangat memprihatinkan. Dia kelaparan, tidak diberi makan oleh pedagang gelang, dan malah dipukuli. Namun, Budia berani melawan dengan melemparkan botol kepada pedagang gelang tersebut dan segera bersembunyi. Tapi sialnya, Budia tertangkap lagi dan dipukuli sampai menangis. Tak lama setelah itu, Biranci datang untuk menyelamatkannya. Pedagang gelang itu menolak karena merasa telah membeli Budia. Akhirnya Biranci menggantikan uang pedagang gelang tersebut untuk membebaskan Budia dan mengatakan bahwa dia akan memukulnya jika dia berani menyentuh Budia lagi. Keesokan harinya, istri Biranci, Gita, memberitahu suaminya bahwa dia ingin memiliki anak kandung. Sambil bercanda, Biranci mengatakan bahwa Gita sudah memiliki banyak anak. Suatu hari, Biranci bergabung dengan tim sukses dan pemimpin partai oposisi yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur bernama Patanik. Dalam kampanyenya, Patanik berjanji akan membangun kembali rumah-rumah warga yang digusur secara permanen. Hal ini tentu saja mendapat respons positif dari masyarakat sehingga Patanik langsung bangga. Pada malam hari, Patanik memberikan uang kepada Biranci sebagai penghargaan atas bantuannya dalam kampanye. Setelah itu, Biranci mengunjungi Budia yang sedang dirawat di rumah sakit akibat pemukulan dari pedagang gelang. Setelah sembuh, Biranci membawa Budia kembali ke ibunya. Tetapi Sukanti ingin Budia tinggal bersamanya karena dia tidak memiliki uang untuk menghidupi Budia. Saat pulang, Gita menolak jika Budia tinggal di rumah mereka karena mereka sudah merawat 22 anak yatim. Namun, setelah melihat kepolosan Budia, dia akhirnya luluh dan menerima Budia untuk tinggal di rumah mereka. Pagi harinya, seperti biasa, anak-anak bangun untuk beraktivitas. Seorang anak mencoba membangunkan Budia tetapi menemukan Budia sedang menunggu di tempat tidur. Hal ini membuatnya dibuli oleh anak tersebut. Tidak terima dibuli, Budia kemudian mendorongnya hingga jatuh. Atas tindakannya itu, Biranci menghukum Budia untuk berlari mengelilingi lapangan dan tidak diizinkan berhenti sampai Biranci menyuruhnya berhenti. Biranci dan istrinya kemudian pergi untuk mengurus urusan mereka selama berjam-jam dan lupa tentang Budia. Saat pulang, anak-anak mereka mengatakan bahwa sejak pagi Budia telah berlari dan tidak mau berhenti. Mendengar hal ini, Biranci dan Gita panik. Mereka segera memeriksa kondisi Budia, tetapi dia tidak lelah dan malah tertawa. Pada malam hari, Biranci melihat siaran maraton di TV dan memikirkan Budia di lapangan lari. Keesokan harinya, Biranci mengajak Budia untuk lari pagi bersama. Mereka kemudian berlari bersama dan dari situ mereka menjadi lebih dekat. Budia mengatakan bahwa dia suka berlari. Setelah berlari, Biranci membawa Budia ke dokter pribadinya dan mengatakan bahwa Budia sudah berlari sejauh 5 km. Ini adalah hal yang sangat luar biasa mengingat usia Budia yang baru 5 tahun. Setelah dokter memeriksa kondisinya, ternyata kondisi Budia baik-baik saja. Sebagai hadiah atas prestasi Budia, Biranci memberinya sepatu baru dan untuk membuat anak-anak lainnya tidak cemburu, Gita kemudian memberi mereka permen. Setelah mengetahui bakat yang dimiliki oleh Budia, Biranci semakin fokus membimbing Budia. Dia bahkan berjanji memberikan sepeda kepada Budia jika dia semangat berlatih dengannya. Selanjutnya, pada pesta ulang tahun polisi Pupanswar, Biranci meminta bantuan Patanik agar Budia bisa tampil di acara tersebut. Dengan bantuan Patanik,
Akhirnya Budia bisa tampil di acara tersebut dan menunjukkan bakatnya dalam berlari di depan banyak orang selama 7 putaran bahkan tanpa minum air. Budia berhasil menyelesaikan 7 putaran dan atas prestasinya, Budia banjir pujian. Biranci berniat mengirim Budia ke sekolah swasta terbaik di kota dengan mengajukan beasiswa atlet, tetapi Budia tidak diterima karena usianya belum mencukupi. Namun, Biranci tidak menyerah, dia meminta bantuan Patanik agar Budia bisa bersekolah di sana. Dengan bantuan Patanik, akhirnya Budia bisa bersekolah. Setelah itu, Budia terus berlatih lari dengan semangat, mulai dari jarak 5 km, 21 km, 25 km, 30 km, dan terus bertambah hingga mencapai 48 km. Seiring dengan kerasnya latihan Budia, sepatunya sampai berlubang, bakat langka Budia tercium oleh surat kabar nasional dan menjadi topik pembicaraan di berbagai pihak karena menurut beberapa kalangan, ini adalah tindakan eksploitasi mengingat usia Budia yang baru 5,5 tahun. Prestasi Budia menjadi kebanggaan masyarakat Bhubaneswar. Biranci kemudian memberinya sepatu baru. Tidak hanya itu, Patanik juga memberikan sepeda sebagai hadiah dan berjanji akan mensponsori Budia. Selanjutnya, Biranci mengadakan upacara keagamaan untuk mengadopsi Budia sebagai anaknya dan sejak saat itu, Budia secara hukum menjadi anak Biranci. Beberapa waktu kemudian, Gita melahirkan seorang anak laki-laki bernama Moyes. Suatu hari, Biranci dan Gita dikunjungi oleh seorang jurnalis dari Amerika yang ingin membuat film dokumenter tentang mereka. Gita menunjukkan medali-medali yang mereka dapatkan ketika mereka masih menjadi atlet judo. Selanjutnya, Biranci berniat mendaftarkan Budia untuk mengikuti maraton 21 km di Delhi, tetapi panitia tidak mengizinkannya karena Budia belum berusia 12 tahun. Akibatnya, salah satu sponsor Budia marah dan mengatakan bahwa dia rugi mensponsori anak yang tidak berguna. Mendengar hal ini, Biranci marah. Perselisihan ini menjadi tren di berita. Di sisi lain, Kementerian Perlindungan Anak juga berbicara dan mengatakan bahwa Biranci hanya mencari sensasi. Di sisi lain, Biranci juga mengadakan konferensi pers di hadapan warga Bhubaneswar. Dalam acara tersebut, dia mengatakan bahwa Budia akan memecahkan rekor baru dengan berlari sejauh 70 km dari kota Puri ke Bhubaneswar. Mendengar hal ini, para wartawan bertanya tentang rencana Biranci karena hal itu dianggap mustahil dan sangat berisiko. Apalagi Budia belum genap 6 tahun. Beberapa pihak menentang rencana tersebut karena terlalu berisiko untuk anak seumur Budia. Gita juga mencoba membujuk suaminya untuk membatalkan acara tersebut, tetapi dia tetap bersikeras untuk melaksanakan acara tersebut. Berkat bantuan Patanik, akhirnya acara tersebut mendapat izin dari polisi dan ada 400 orang yang bersedia berlari bersama Budia. Di sisi lain, Sukanti yang sekarang memiliki pacar melihat papan iklan tentang Budia yang akan berlari maraton 70 km. Pacar Sukanti menggunakan hal ini untuk menarik sumbangan dari warga dengan kedok lari maraton Budia. Setelah mendapatkan izin, berbagai persiapan dilakukan untuk maraton Budia. Sehari sebelum pelaksanaan, Menteri Perlindungan Anak menghubungi polisi untuk melakukan tes doping pada Budia. Untungnya, tes Budia negatif dan akhirnya hari maraton Budia tiba. Ribuan orang berkumpul di Kompleks Kuil Jaganada untuk meramaikan acara tersebut. Para pendeta juga berdoa untuk kelancaran dan keselamatan Budia. Tepat pukul 4.30 pagi, Budia memulai lari dari Kompleks Kuil Jaganada diiringi oleh ratusan orang. Budia juga dikawal oleh beberapa polisi, tim medis, dan jurnalis yang juga turut merekam acara tersebut. Setiap orang yang mengenal Budia menyemangatinya dan menyaksikan melalui televisi. Di sisi lain, Kementerian Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak semakin marah dengan acara tersebut karena dianggap sebagai tindakan eksploitasi anak. Pada hari ketiga berlari maraton, Budia mulai merasa lelah dan haus hingga berhalusinasi tentang minuman es favoritnya. Namun, Biranci tetap tidak memberikan Budia minum. Hal ini membuat Gita yang menyaksikan dari televisi merasa kecewa dengan suaminya. Setelah berlari lama, akhirnya Budia tiba di pintu masuk kota Bhubaneswar dan hanya perlu 5 km lagi ke garis finish. Namun, tiba-tiba Budia pingsan karena dehidrasi. Oleh karena itu, Budia segera mendapat bantuan darurat dari tim medis. Kejadian ini segera menjadi berita viral dan banyak orang mengkritik tindakan tersebut karena dianggap telah melewati batas, di mana seorang anak yang baru berusia 6 tahun berlari sejauh 65 km. Setelah Budia menerima perawatan,
Dia kemudian sadar dan di depan banyak orang dia mengatakan bahwa dia tidak lelah dan akan berlari 100 km berikutnya. Biranci dan warga Bhubaneswar merayakan keberhasilan Budia memecahkan rekor dengan berlari sejauh 65 km. Di sisi lain, Kementerian dan Komisi Perlindungan Anak yang tidak menyukai ini meminta polisi untuk menjemput Budia dari rumah Biranci. Pada pagi hari, Menteri Perlindungan Anak menyampaikan kepada media hasil pemeriksaan Budia di rumah sakit. Dokter mendiagnosis Budia dengan anemia, malnutrisi, dan detak jantung yang tidak normal. Oleh karena itu, pemerintah melarang Budia untuk berlari maraton sampai dia berusia 12 tahun dan jika dilanggar, penyelenggara dan Biranci sebagai pelatih akan mendapatkan hukuman pidana. Namun, pernyataan menteri tersebut ditentang oleh berbagai pihak termasuk dokter pribadi Biranci yang telah menangani kesehatan Budia. Dia mengatakan bahwa pernyataan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia mengetahui kondisi Budia dengan baik. Patanik juga mengimbau pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi bakat Budia. Karena tindakan ini, masyarakat kemudian mengadakan demonstrasi di depan kantor Kementerian dan Komisi Perlindungan Anak. Mereka meminta kementerian mencabut larangan berlari terhadap Budia. Menindaklanjuti permintaan demonstran, pemerintah mengadakan rapat konsultasi. Namun, yang dibahas dalam rapat tersebut bukanlah solusi untuk masalah Budia, melainkan bagaimana partai menteri bisa menang agar bisa mempertahankan kekuasaan dan terus melakukan korupsi. Di sisi lain, Biranci juga dituduh mengeksploitasi anak dan menggelapkan sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat untuk Budia oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak. Namun, Biranci yang merasa tidak melakukannya langsung mendatangi Ketua Komisi Perlindungan Anak dan memukulinya. Sukanti kemudian meminta Biranci untuk menepati janjinya memperbaiki rumah. Di sana, Biranci mengatakan bahwa dia akan membantu Sukanti jika dia memiliki uang. Setelah itu, Budia dibawa pulang oleh Sukanti. Tetapi Biranci malah menuduhnya dan pacarnya melaporkannya ke polisi atas tuduhan penggelapan dana dan penyiksaan terhadap Budia. Namun, akhirnya Biranci dibebaskan setelah dilakukan pemeriksaan keuangan. Ternyata saldo Biranci hanya beberapa puluh dolar dan tidak seperti yang dituduhkan. Kemudian, pemerintah mengambil alih Budia dari Biranci dan juga dari Sukanti. Budia kemudian ditempatkan di rumah atlet milik pemerintah dan tidak diizinkan berlari sampai usia 12 tahun. Mengetahui hal ini, Biranci kecewa dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan di bawah hujan deras. Dia menangis atas apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Biranci mengunjungi Budia di rumah atlet milik pemerintah. Ada adegan di mana mereka saling merindukan satu sama lain. Tetapi Budia melarang Biranci pergi dan meminta agar Biranci menemani lebih lama. Namun, penjaga rumah atlet milik pemerintah hanya memberi Biranci beberapa menit. Pada malam tahun baru, Biranci merayakan tahun baru dengan keluarganya dan anak-anak asuhnya dengan gembira. Namun, kondisi Budia berbanding terbalik yang merasa kesepian. Malam itu, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Biranci, tetapi tiba-tiba orang misterius itu menembaknya hingga tewas. Berita kematian Biranci akibat ditembak oleh orang tak dikenal mengejutkan banyak orang dan menjadi topik utama. Pada hari pemakaman Biranci, semua orang tampak sedih dan merasa kehilangan, termasuk Budia yang juga menangis.